Apa aja sih resiko dan juga solusi ketika telat bayar atau gagal di pinjaman online kredito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Suster Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas nih masalah resiko gagal bayar atau galbay di aplikasi pinjaman online kredito. Teman-teman, banyak nih orang yang salah sangka bahwa aplikasi pinjol kredito itu sama dengan aplikasi pinjol kredivo. Padahal ya, keduanya itu merupakan perusahaan pinjol yang berbeda. Mereka itu gak sama, teman-teman. Kemudian, apa resiko ketika galbay di kredito? Yang pertama, bakal dikenain sanksi dan juga denda bunga yang tinggi. Kalau hal ini pasti teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya, kalau misalnya telat ya bakal kena denda dan bunganya juga tinggi. Yang kedua, resiko yang kedua itu sering banget dihubungi dan ditagih sama nomor-nomor yang asing, nomor-nomor yang gak dikenal, dan hal ini bakal berlangsung selama beberapa minggu atau di bulan pertama. Kemudian intensitas dari telepon ini bakal semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, bakal masuk ke slick OJK. Buat teman-teman, kalau namanya pinjaman online legal seperti ini, masuk slick OJK itu merupakan hal yang nggak begitu mengherankan ya. Slick OJK itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sama buat teman-teman dalam waktu dekat ini nggak punya rencana buat melakukan atau mengajukan pinjaman uang di pinjaman online atau di instansi keuangan lain seperti bank. Dan ini berlaku juga sebaliknya buat teman-teman yang mungkin dalam waktu dekat pengen nih utang uang di bank atau di pinjol lain. Nah, ini perlu diperhatikan supaya nama teman-teman itu nggak masuk ke dalam slick OJK. Karena kalau udah masuk slick OJK, akan sulit untuk melakukan pinjaman uang. Kemudian hal-hal yang mungkin ditanyain sama teman-teman, kalau di kredito itu ada debt collector atau DC-nya apa enggak ya? Kredito itu beda banget sama kredivo. Kalau kredivo, kredivo itu mereka udah punya banyak banget DC atau debt collector lapangannya. Bahkan dalam waktu 2 minggu itu udah ada yang datengin sama DC. Tapi kalau di kredito, saat ini masih belum ada yang namanya debt collector atau DC yang datang ke rumah buat nagih hutang. Kemudian bagaimana solusi dalam menghadapi resiko galbay di kredito? Teman-teman perlu menyiapkan mental. Dengan apa? Dengan mempelajari hukum-hukum terkait pinjaman online, terkait pinjol, supaya apa sih teman-teman mempelajari hukum yang berkaitan dengan pinjaman online atau pinjol ini? Tujuannya sebenarnya baik buat teman-teman, yaitu agar nantinya teman-teman itu paham hak-hak apa yang kalian terima sebagai peminjam. Kemudian ketika kalian tahu bahwa masalah hukum hutang ini masuk ke ranah perdata, kalian jadi gak mudah dibodohi sama DC-DC yang mengancam kalian bakal melaporkan kalian ke kantor polisi atau diancam bakal masuk penjara. Kalian gak takut lagi karena emang udah paham kalau masalah hutang itu di ranah perdata, bukan ranah pidana. Jadi gak bakal nih yang namanya bakal masuk penjara atau masuk ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kemudian teman-teman juga nggak perlu nih buat merespon chat ketika saat itu kalian belum mampu buat bayar hutangnya. Kalau memang kalian mau merespon, cukup respon sekali aja dan jelaskan kondisi teman-teman secara jujur. Gak usah kebanyakan drama, gak usah curhat-curhat lah sama mereka. Kenapa? Karena mereka, si DC ini gak bakal peduli sama cerita kita, sama keresahan kita, sama keadaan kita ini bagaimana tuh DC nggak peduli. Jadi nggak perlu buang-buang waktu teman-teman buat meladeni mereka. Hal ini juga bisa bermanfaat untuk menjaga mental. Lebih baiknya ya fokus aja pada pekerjaan teman-teman dan nggak usah terlalu mikir yang gimana-gimana. Kalau teman-teman punya pekerjaan sampingan, fokus aja di pekerjaan sampingannya. Fokus untuk mengumpulkan uang, fokus untuk menabung saja. Walaupun per bulannya itu kalian menabungnya cuma beberapa ribu, yang penting kalian tuh udah ada niat nih buat membayar hutang. Walaupun mungkin masih beberapa tahun ke depan kalian bisa melunasinya. Oke, sepertinya sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau share pengalaman kalian, boleh banget tulis di kolom komentar supaya nantinya diharapkan menjadi pembelajaran buat kita semua. Sekian dulu, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.